Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sekarang kita belajar matematika kembali ya untuk materi yang baru, yaitu kelanjutan dari bentuk aljabar yang kemarin. Sekarang ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian. Pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah tetap KD 3.3 dan 4.3. Intinya pada materi operasi pada bentuk aljabar yaitu operasi perkalian dan pembagian, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Fokus materi pada pertemuan kali ini. Untuk yang 3 materi pertama, pengertian, operasi penjumlahan, operasi pengurangan sudah kita bahas. Sekarang yang kita bahas adalah 2 materi terakhir yaitu operasi perkalian dan operasi pembagian. Yang pertama, perkalian bentuk aljabar. Berlaku AX pangkat M dikali BX pangkat N. Maka cara menghitungnya adalah A dikali B A dikali B, kemudian X pangkatnya M ditambah N. Kenapa ini pangkatnya kok ditambah atau dijumlah? Karena ini variabelnya sama. Kalau variabelnya sama, maka kalau dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Sekali lagi, kalau perkalian dengan variabel yang sama, maka pangkat dari variabel tersebut dijumlahkan. Itu yang perlu diingat. A dan B adalah koefisien atau bilangan. Berikutnya yang kedua, C X pangkat M dikali D Y pangkat N. Dilihat ini variabelnya tidak sama. Maka cara mengalikannya adalah koefisien kalikan koefisien. Variabelnya karena tidak sama maka tidak boleh dioperasikan. Jadi tetap X pangkat M, Y pangkat N. Jadi pangkatnya tidak boleh dijumlahkan. Perlu diingat kembali, jika variabelnya tidak sama, maka tinggal nulis kembali variabelnya ya. X pangkat M dari sini. Kemudian Y pangkat N juga tetap ditulis Y pangkat N. Jadi di sini perbedaannya, kalau variabelnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Jika variabelnya tidak sama, maka pangkatnya tidak dijumlahkan, tetapi ditulis kembali ya. Seperti ini. A, B, C, D, M, dan N adalah suatu bilangan tertentu. X dan Y adalah variabel. Sekarang cara mengalikannya. Suku 1 dikali suku 1. Contohnya, 4 dikali X. Perlu diingat bahwa perkalian di sini dilambangkan dengan titik. Ya, jadi perkalian di sini dilambangkan dengan titik. X ini melambangkan variabel. Jadi ini bukan kali tapi variabel X. Gitu ya. Jadi untuk perjanjian, untuk seterusnya perkalian ditulis dengan tanda titik.
4 titik X artinya 4 dikali X. Sukunya hanya 1 yaitu 4, yang ini sukunya juga hanya 1 yaitu X saja. Maka hasil kalinya adalah 4X. Contoh nomor 2. X dikalikan X. Sama dengan X saja itu di perjanjian dalam matematika, X saja itu artinya X pangkat 1. Ya, bukan pangkat 0, tapi X pangkat 1. Dikalikan X pangkat 1 lagi. Karena variabelnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi hasilnya adalah X pangkat 1 ditambah 1. Jadi hasilnya X pangkat 2. Sekali lagi, kalau mengalihkan variabel sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Nomor 3. 2X dikali 3X. Karena di sini ada koefisien, ada variabel, ini juga ada koefisien, ada variabel, maka hasil kalinya adalah koefisien kalikan koefisien. Jadi 2 dikali 3. Berikutnya, variabel kali variabel. Ingat, kalau X saja berarti X pangkat 1. Jadi ini X pangkat 1 dikali X pangkat 1. Sehingga hasilnya adalah 6X pangkat 2. Nomor 4. 4X pangkat 2 dikali negatif 5X. Ingat, ini dikali ya, dikali dengan bilangan negatif. Maka cara mengalikannya, koefisien dikali koefisien. Variabel dikali variabel. Nah, koefisiennya 4 dikali negatif 5. Berapa 4 dikali negatif 5? Negatif 20. Sekarang variabelnya. X pangkat 2 dikali X saja. Ingat, X saja adalah X pangkat 1. Berarti X-nya menjadi pangkat 2 ditambah 1 jadi pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah negatif 20 X pangkat 3. Dipahami? Jadi negatif 20 didapat dari 4 dikali negatif 5. X pangkat 3 didapat dari X pangkat 2 dikali X pangkat 1. Oke. Selanjutnya, negatif 2X pangkat 3 dikali X pangkat 5. Kalau X pangkat 5 saja, berarti ini koefisiennya berapa? Koefisiennya 1. Jadi di depan X ini ada angka 1. Di perjanjiannya, kalau koefisien yang tidak ditulis, itu artinya ada koefisiennya 1. Itu sudah ada di perjanjian dalam ilmu matematika. Sehingga variabelnya kalau dikalikan, koefisiennya kalau dikalikan adalah negatif 2 dikali 1. Kemudian variabelnya adalah X pangkat 3 dikali X pangkat 5. Karena ini variabelnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Sehingga hasilnya sama dengan negatif 2 X pangkat 8. 8 didapat dari 3 ditambah 5. Lanjut nomor 6. Negatif 5X pangkat 2 dikali negatif 2Y pangkat 3. Diperhatikan koefisiennya yang satu negatif 5, yang satunya negatif 2. Kemudian variabelnya, yang satunya variabelnya X, yang satunya variabelnya Y. Berarti variabelnya tidak sama. Ingat, kalau variabelnya tidak sama, maka pangkatnya tidak boleh dijumlahkan. Sehingga yang dikalikan adalah koefisiennya saja. Negatif 5 dikali negatif 2. Berapa? Positif 10. Kemudian variabelnya X pangkat 2, Y pangkat 3. Bisa bedakan ya. Kalau yang atas ini tadi variabelnya sama sehingga pangkatnya dijumlahkan. Kalau ini variabelnya tidak sama maka pangkatnya tidak boleh dijumlahkan. Jadi tetap ditulis lagi. Dilanjutkan nomor 7.
negatif X pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, di sini negatif saja, artinya negatif 1. Ya, hanya saja satunya tidak ditulis. Kemudian yang ini koefisiennya 2. Berarti koefisiennya adalah negatif 1 dikali 2. Setelah itu variabelnya dilihat. Di sini ada X, ada Y. Yang satunya juga ada X, ada Y. Maka cara menghitungnya dikalikan sesuai dengan jenisnya. Jadi X dikalikan variabel X, variabel Y dikalikan variabel Y. Ingat, kalau variabelnya sama-sama X, berarti pangkatnya dijumlahkan. Kalau yang berikutnya variabelnya sama-sama Y, maka pangkatnya juga dijumlahkan. Didapat X-nya pangkatnya menjadi 3 ditambah 1. Yang ini kan X saja, ini kan pangkatnya 1 ya, nggak ditulis. Kemudian Y-nya pangkatnya 2 ditambah 4. Bisa dipahami ya? Sama dengan negatif 1 kali 2 adalah negatif 2. X-nya pangkatnya 4, 3 tambah 1 ya. Y-nya pangkat 6, 2 ditambah 4. Setelah itu, X, Y ini sudah tidak boleh dijumlahkan lagi pangkatnya ya, karena sudah tidak sama variabelnya. Bisa dipahami ya? Lanjut nomor 8. 5XY pangkat 4, artinya ini 5, X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 4. Dikali 2X pangkat 3, ada kurungnya ya, hati-hati ada kurungnya, pangkat 2. Karena di sini ada kurung, kemudian ada pangkat di luar kurung, maka artinya yang di dalam kurung ini dikalikan sebanyak pangkatnya. Kalau pangkat 2, berarti ini harus dikalikan sebanyak 2 kali. Sehingga didapat hasil adalah yang depan ini tetap 5X pangkat 4, kemudian dikali 2X pangkat 3, dikali lagi 2X pangkat 3. Jadi ini ditulis 2 kali ya, 2X pangkat 3-nya. Karena di sini ada pangkat 2 yang di luar kurung ini ya. Kalau pangkat 2 berarti yang di dalam kurung dikalikan sebanyak 2 kali. Jika ini pangkat di luar kurung ini 4, maka 2X pangkat 3-nya ini dikalikan sebanyak 4 kali. Ya, paham ya? Jadi, angka yang di luar kurung ini yang menentukan banyaknya perkaliannya ini. Dilanjut. Setelah itu, baru dikalikan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, koefisien kalikan koefisien sendiri. Jadi 5 dikali 2 dikali 2. Kemudian ini variabel X-nya, X pangkat 1 dikalikan X pangkat 3 dikalikan lagi X pangkat 3. Berarti nanti pangkatnya tinggal dijumlah. Kemudian Y-nya, ini karena sudah nggak ada Y lagi, maka Y-nya nggak usah dikalikan. Tinggal ditulis lagi saja. Gitu ya. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. 5 dikali 2 kali 2. X-nya, pangkatnya, yang depan ini kan pangkat 1 ya. X pangkat 1. Ini pangkat 3 sehingga dijumlahkan seperti ini. Y-nya, karena sudah tidak ada lagi Y, maka dia tinggal nulis lagi. Jadi harus dibedakan pangkat yang ada kurungnya dengan nggak ada kurungnya ya. Kalau yang depan ini kan pangkat 4 ini kan tidak ada kurungnya, berarti pangkat 4 ini adalah pangkat dari Y-nya. Sedangkan yang berikutnya ini ada pangkat 2 yang di luar kurung, berarti yang di dalam kurung ini dikalikan sebanyak 2 kali, karena ini pangkatnya 2. Dibedakan ya, ada kurungnya dengan tidak ada kurungnya. Oke, dilanjutkan. Hasilnya ini 5 kali 2 kali 2, 20. Kemudian X-nya pangkat 7, Y-nya pangkat 4. Begitu ya, untuk mengalihkan suku 1 dikali suku 1. Berikutnya suku 1 dikali suku 2. Nah,
suku 1, misalkan A, misalkan ini suku 1 ya. Suku 2 berarti B tambah C. Ini 2 suku. Dan di dalam kurung ini 2 suku ya, atau suku 2. Karena ini suku 1 dikali suku 2, maka cara mengalikannya adalah suku 1 ini dikalikan dengan yang depan. Yang ulangan pertama, sehingga didapat A kali B. Ya. Kemudian berikutnya A kalikan C. Nah ini. Sehingga hasilnya adalah A kali B ditambah A kali C. Itu proses mengalikan kalau suku 1 dikalikan suku 2. Jadi ada 2 kali proses perkalian. Contohnya 4 dikali X ditambah 3. 4 ini suku 1. X plus 3 ini suku 2. Jadi terdiri dari 2 suku. Ya. Maka cara mengalikannya berarti 4 ini kalikan dengan yang depan, didapatkan 4X. 4 ini kalikan belakang, berarti 4 dikali 3. Sampai di sini. Ngerti maksudnya ya? Oke, sekarang 4 kali X. Gunakan materi contoh yang tadi yang suku 1 kali suku 1. 4 dikali X sama dengan 4X. 4 kali 3 ya dikalikan biasa. Berapa? 12. Sehingga hasilnya sama dengan 4X ditambah 12. Sekarang ini bisa nggak dijumlahkan? Tidak bisa. Materi yang lalu penjumlahan bentuk aljabar 2 suku ini bisa dijumlahkan jika sejenis. Nah, ini kan tidak sejenis. Yang satunya ada variabelnya X, satunya tidak ada variabelnya atau konstanta. Berarti ini tidak boleh dijumlahkan. Sehingga ini adalah hasil akhir dari perkalian 4 dikali X ditambah 3. Hasilnya adalah 4X ditambah 12. Sampai di sini untuk nomor 1. Dipahami dulu. Saya. Nomor 2. 3X. Ingat, di sini ini bukan kali ya. X ini. Kalinya ini adalah titik. Jadi 3X dikali X min 5. Prosesnya sama dengan ini. Berarti 3X dikalikan X. Itu ini. Kemudian 3X dikali min 5. Berarti min 3 kali 5. Jadi tanda ini mengikuti ya. Kalau min ya berarti ini min. Kalau ini ditambah plus, maka ini juga plus atau ditambah. 3X dikali X. Nah, ini materi yang satu suku. Yang suku 1 kali suku 1 tadi. Berarti angka kali angka. Karena X saja ini kan koefisiennya kan 1. Berarti 3 dikali 1. Adalah 3, kemudian X dikali X pangkat 2. Ya. Ini kan X pangkat 1, sehingga kalau dikalikan menjadi X pangkat 2. Kelompok yang kedua, 3X dikali 5. Berarti yang dikalikan hanya angkanya saja, variabelnya tetap. Karena ini sudah nggak ada yang dikali lagi. Berarti yang depan hasilnya adalah 3X pangkat 2. Yang belakangnya adalah 15X. Jadi hasil akhirnya adalah 3X pangkat 2 dikurangi 15X. Dipahami? 3X pangkat 2 dari mana? Ini ya. 3X dikali X. 3X pangkat 2. 3X dikali 5. 15X. Ini tidak boleh dikurangkan. Karena tidak sejenis. Jadi ini adalah bentuk terakhir atau bentuk paling sederhana dari hasil perkalian nomor 2. Contoh lagi nomor 3. 2X dikali 3X ditambah 4Y. Ini suku 1, ini suku 2. 2X dikali 3X. 2X dikali 4Y. Ini.
Ingat, ini 2X kali 3X, berarti angka kali angka, variabel kali variabel. Angka kali angka adalah 6, variabel kali variabelnya, ini X pangkat 1, yang satunya X pangkat 1, berarti X pangkat 2. Yang berikutnya, 2X dikali 4Y. Berarti koefisien kali koefisien, 8. Variabel kali variabel, karena ini yang variabelnya tidak sama, maka tidak boleh dikalikan. Tinggal nulis lagi saja. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 6X pangkat 2, itu dari sini ya. Kemudian 8XY, itu 2 dikali 4 sama dengan 8. Variabelnya XY, tinggal nulis lagi. Ya, karena ini tidak sama. Kalau variabelnya sama seperti yang depan ini, maka X-nya pangkatnya dijumlahkan. Setelah itu, sekarang ini hasilnya. Ini karena tidak sejenis, maka tidak boleh dijumlahkan lagi. Ya, jadi hasil akhir itu sudah semuanya tidak sejenis. Kalau masih ada yang sejenis, maka harus dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, nomor 3 bisa dipahami ya. Oke, dilanjutkan nomor 4. Dengan cara yang hampir sama. 2X pangkat 3 dikalikan X pangkat 2 min 4Y pangkat 3. Maka perkaliannya adalah min 2X pangkat 3 dikali X kuadrat. Itu hasilnya ini. Min 2X pangkat 3 dikali min 4Y pangkat 3. Ini tandanya negatif. Berarti ini juga negatif ya, tanda punggungnya. Sekarang yang depan. Untuk kurung yang depan. Berarti mengalikannya adalah angka kali angka atau koefisien kali koefisien. Berarti min 2 kali 1. Kemudian variabel kali variabel. Karena sama-sama X, maka pangkatnya dijumlah. Itu untuk yang kurung yang depan. Kurung yang belakang, angka kali angka. Negatif 2 dikali 4. Berapa hasilnya? Negatif 8. Kemudian karena di depannya ini ada negatif lagi, berarti tandanya harus dikali. Negatif kali negatif menjadi positif. Jadi hasilnya nanti adalah plus 8. Kemudian variabelnya, ini X pangkat 3, yang satunya Y pangkat 3. Karena tidak sama, maka variabelnya pangkatnya tidak boleh dijumlahkan. Tetapi tetap ditulis lagi masing-masing. Sehingga hasil dari yang nomor 4 adalah negatif 2X pangkat 5. Pangkat 5 didapat dari ini ya. 3 ditambah 2. Jadi pangkatnya 5. Kemudian yang belakang ini X pangkat 3, Y pangkat 3. Tetap dari sini. Jadi karena variabelnya enggak sama, maka pangkatnya tetap ditulis masing-masing. Seperti ini ya. Oke. Ini sudah hasil akhir karena dua suku ini tidak sejenis, jadi nggak boleh dijumlahkan. Lanjut nomor 5. Dengan cara yang sama. 4X pangkat 2 kalikan yang depan. Ini ya. 4X pangkat 2 kalikan yang belakang. Ini. Nah, sekarang untuk yang kurung depan ini, mengalikannya 4 kali 2. Koefisien kali koefisien. Berapa? 8. Kemudian yang ini X-nya adalah X pangkat 1. Yang satunya X pangkat 2. Berarti ini bisa dikalikan X-nya. Berarti menjadi X pangkat 3. Kemudian Y ini, karena di kelompok berikutnya ini nggak ada Y-nya, maka Y pangkat 2-nya tetap ditulis lagi. Sekarang untuk kurung belakang. Koefisien kali koefisien. X dikalikan X. Ya. Kemudian Y dikalikan Y. Sehingga hasilnya, nah, X-nya pangkat 3. Yang depan ya, X-nya pangkat 3. Ini pangkat 1, yang ini pangkat 2. Y pangkat 2 tetap, karena di sebelahnya ini tidak ada Y-nya. Kemudian kelompok yang belakang. 4 kali 3, 12. Ini X pangkat 1, ini pangkat 3. Berarti dijumlahkan pangkat 4.
Y-nya ini pangkat 2, yang satunya pangkat 1. Berarti 2 tambah 1 menjadi pangkat 3. Ini adalah hasil akhirnya. Berikutnya suku 2 dikali suku 2. Nah, berarti kalau diilustrasikan, A tambah B dikali C tambah D. Ini 2 suku, ini juga 2 suku. Cara mengalikannya, untuk kelompok 2 suku yang pertama ini, yang depan ini, A dikalikan dengan kedua-duanya ini. Kemudian ditambah B juga dikalikan dengan keduanya. Ini ya. Jadi A dan B-nya ini didapat dari yang depan. Kurung C plus D ini dari kelompok yang belakang. Dipahami dulu sampai di sini. Cara pengalikannya. Bisa ya? Nah, sekarang dari sini, berarti ini suku 1 dikalikan suku 2. Berarti seperti contoh yang tadi. Cara mengalikannya bagaimana? Ya dikalikan aja. Kalikan dengan yang depan. Ini langkah pertama. Langkah keduanya, nah, hasilnya adalah A kali C. Langkah keduanya dikalikan dengan yang belakangnya. Berarti apa? Plus A kali D. Nah, ini langkah 1 dan langkah 2. Berikutnya langkah 3 adalah B dikali C. Hasilnya plus BC. Langkah keempat, B dikali D. Hasilnya adalah BD. Jadi ada 4 kali proses perkalian. Ingat-ingat ya. Kalau suku 2 kalikan suku 2, berarti ada 4 kali proses perkalian. Contohnya. Nah, ini ya, X plus 2 dikali X plus 3. Berarti yang X plus 2 ini, X-nya saja dikalikan dengan kedua-duanya. Itu ini. Kemudian berikutnya 2 dikalikan dengan keduanya ini. Ini ya. Setelah itu baru digunakan ini. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Berarti X dikalikan yang depan, berarti X kali X. Kemudian X kalikan yang belakangnya. Kemudian 2 dikalikan yang depan. Kemudian 2 kalikan yang belakang. 4 kali proses perkalian. Sampai di sini, paham ya? Sekarang dihitung masing-masing. X dikali X. Perkalian yang variabelnya sama. Berarti X pangkat 1 dikali X pangkat 1. Berarti hasilnya X pangkat 2. X dikali 3. Berarti 3X. 2 kali X. Berarti 2X. 2 kali 3 sama dengan 6. Dilihat hasilnya dari mana ya. X kali X, X pangkat 2. X kali 3, 3X. 2 dikali X, 2X. 2 kali 3, 6. Sekarang perhatikan tanda yang di dalam kotak. Itu adalah suku-suku yang sejenis. Karena variabelnya sama-sama X atau X pangkat 1. Karena sejenis maka harus dijumlahkan atau dikurangkan sesuai dengan tanda operasinya. Ini kebetulan dijumlahkan. Berarti 3X ditambah 2X berapa? 3 bolpen ditambah 2 bolpen. Berarti ada 5 bolpen. Sehingga hasil akhirnya menjadi X pangkat 2 ditambah yang di dalam kotak ini menjadi 5X. Ditambah yang belakang tetap. Dicek lagi, ada nggak yang sejenis? Tidak ada. Karena sudah tidak ada yang sejenis, maka itu adalah hasil akhir dari perkalian contoh nomor 1.
Paham? Oke, dilanjutkan nomor berikutnya. Langkah alternatif. Nah, jadi bisa seperti itu. Langkah pertama adalah A kalikan dengan C. Langkah keduanya A kalikan D. Langkah ketiganya adalah B. Nah, kalikan C. Langkah keempatnya B dikalikan D. Jadi ini caranya langsung. Ini juga sama 4 kali perkalian. Ya, jadi sama hasilnya. Hanya ini nggak perlu diuraikan ya. Jadi ini langsung. Ingat-ingat yang depan ini kalikan dengan yang depan, kalikan lagi dengan belakang. Ingat-ingat. Kemudian yang B kalikan dengan yang depan, kalikan lagi dengan yang belakang. Itu yang perlu diingat. Sekarang ini contohnya diterapkan. Berarti yang pertama, X dikalikan dengan yang depan. Hasilnya tuh, X kali yang depan. Berikutnya, X ini kalikan lagi dengan yang belakang. Nah, jadi X dikali min 5. Setelah dikalikan dengan kedua-duanya, berikutnya adalah giliran yang 4 ini. 4 kalikan dengan yang depan. Kemudian 4 kalikan dengan yang belakang. Nah, jadi itu penerapan dari yang atas ini ya. Sekarang dikalikan masing-masing. X dikali 2X. Nah, berarti 2. X-nya menjadi X pangkat 2. Yang ini. X dikali min 5. Min 5X. 4 dikali 2X. 8X. 4 kali min 5. Min 20. Sebentar dipahami dulu. Dari mana ini? X dikali 2X. Berarti 2. X-nya ini kan X pangkat 1, X pangkat 1. Jadi X pangkat 2. Yang berikutnya ini, X dikalikan negatif 5. Berarti 5X. Tapi negatif ya. Yang ini 4 kali 2X. Gak ada masalah. 4 kali negatif 5. Gak ada masalah. Sekarang perhatikan tanda kotaknya. Di dalam kotak itu sejenis. Kalau sejenis berarti harus dioperasikan dulu. Negatif 5X plus 8X. Pinjam 5 bolpen, dikembalikan 8 bolpen. Berarti masih punya sisa 3 bolpen. Berarti positif 3X. Itu cara berpikirnya ya. Kalau negatif berarti pinjam ya. Pinjam 5 bolpen. Kemudian dikembalikan karena plus. Dikembalikan 8 bolpen. Berarti masih punya kembalian 3 bolpen. Sehingga hasil akhirnya adalah 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 20. Cek, ada enggak yang sejenis? Sudah tidak ada. Karena tidak ada berarti ini adalah hasil akhirnya. Dilanjut nomor berikutnya. Caranya hampir sama. 2X kalikan yang depan. Nih. 2X lagi kalikan yang belakangnya. Ini ya. Berikutnya, karena ini sudah dikalikan 2 kali, sekarang yang 1. Kalikan dengan yang depan. Kemudian 1 ini kalikan lagi dengan belakangnya. Oke, sudah 4 kali perkalian ya. Sekarang dikalikan masing-masing kelompok ini. 2X dikali 3X. Berarti angka kali angka. Berapa? 6. Variabel kali variabelnya. Berarti X pangkat 2. Kemudian ini 2X dikali negatif 4. Berarti negatif 8X. Ini. 1 kali 3X. Tetap 3X. 1 kali negatif 4. Negatif 4. Dicek ada enggak yang sejenis? Ada mana? Itu yang di dalam kotak. Nah,
Nah, sekarang ini hasilnya berapa ini? Cara berpikirnya seperti ini, cara gampangnya. Negatif 8X, berarti kamu pinjam 8 bolpen. Pinjam 8 bolpen. Plus, berarti dibayar ya. Pinjamnya 8 bolpen. Kamu bayar 3 bolpen. Kesimpulannya apa? Masih punya hutang 5 bolpen. Lagi. Pinjam 8 bolpen. Kamu kembalikan atau kamu bayar dengan 3 bolpen. Berarti kesimpulannya masih punya hutang 5 bolpen. Karena hutang berarti negatif 5X. Sehingga hasilnya menjadi 6X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 4. Sekarang sudah tidak ada yang sejenis. Berarti nomor 3 hasilnya adalah seperti ini. Sudah jelas ya? Oke. Contoh berikutnya nomor 4. Nah, masih cara sama. Berarti 3X dikalikan 2X. Berikutnya 3X ini kalikan lagi dengan yang belakangnya. Oke, langkah 2 sudah. Sekarang langkah 3 berarti ini. Min 2 dikalikan 2X. Kemudian min 2 dikalikan min 5. Setelah itu dikalikan masing-masing ya berdasarkan kelompoknya ini. 3X kali 2X. 6X pangkat 2. 3X kali min 5. Min 15X. 2X kali 2 dikali 2X. Ini negatif 4X. Negatif 2 kali negatif 5. Berarti jadi positif 10. Diperiksa ada enggak yang sejenis? Ada mana? Itu yang di dalam kotak itu yang sejenis. Nah, sekarang proses berikutnya. Kalau di depan negatif berarti Bu pinjam ya. Pinjam 15 bolpen. Kemudian negatif berarti pinjam lagi. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan setelah negatif ini kan positif berarti mengembalikan. Kalau ini negatif berarti pinjam lagi. Pinjam 15 bolpen, pinjam lagi 4 bolpen. Kesimpulannya pinjamnya semakin banyak. Berapa pinjamannya sekarang? 19 bolpen. Karena masih pinjam berarti negatif. Sehingga hasilnya sama dengan seperti ini. Sudah tidak ada yang sejenis ya. Oke, nomor 4 bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya nomor 5. Masih langkah yang sama. 2X kalikan yang depan. 2X kalikan yang belakang. Negatif Y kalikan yang depan. Negatif Y kalikan yang belakang. Oke, sekarang masing-masing dikalikan. 2X dikali 3X. Berarti 6X pangkat 2. 2X kali 4Y berarti 8XY. Ingat, XY nggak bisa pangkatnya nggak bisa dijumlahkan ya, karena dia tidak sama variabelnya. Kemudian ini, Y dikali 3X. Ini juga sama. Kenapa kok nulisnya tidak 3YX, kok 3XY? Menuliskan variabel itu berdasarkan urutan abjad. Urutannya X dulu baru Y. Ya, karena perkalian boleh dibolak-balik. X kali Y dengan Y kali X hasilnya sama saja. Sehingga penulisannya ini X ditulis duluan. Gitu ya. Kemudian yang belakang 4. Nah, karena ini Y sama-sama Y berarti pangkatnya dijumlahkan. Menjadi 4Y pangkat 2. Dilihat, ada enggak yang sejenis? Ada? Kalau ada yang mana? Yang di dalam kotak. Ya, yang dalam kotak itu adalah yang sejenis. Dikatakan sejenis, variabelnya X pangkat 1, Y pangkat 1.
Ini juga X pangkat 1, Y pangkat 1. Jadi ini sejenis. Berarti ini boleh dijumlahkan atau dikurangkan sesuai dengan tanda operasinya. Di depan positif berarti kamu memiliki, jadi tidak pinjam. Kalau di depannya positif berarti kamu memiliki. Kamu punya 8 bolpen. Punya 8 bolpen. Kemudian min berarti kamu berikan. Punya 8 bolpen, kamu berikan ke adikmu 3 bolpen. Sekali lagi. Punya 8 bolpen, kemudian diberikan ke adik 3 bolpen. Sisanya tinggal 5 bolpen. Berarti hasilnya masih positif. Jadi nggak sampai kurang ya. Karena masih ada sisa 5 bolpen. Sehingga hasil akhirnya menjadi jadi positif ini ya, positif 5XY. Diperiksa, sudah tidak ada yang sejenis. Bisa dipahami nomor 5? Oke. Contoh yang nomor 6. 3X min 2 pangkat 2. Nah, kalau pangkat berarti yang di dalam kurung ini dikalikan sebanyak pangkatnya, sebanyak 2 kali. Berarti cara ngitungnya adalah 3X min 2 dikali 3X min 2. Baru digunakan langkah seperti nomor 5 tadi. 3X dikalikan yang depan. 3X ini kalikan yang belakang. Oke. Langkah berikutnya adalah min 2 ini yang dikalikan. Min 2 kalikan yang depan. Min 2 dikalikan yang belakang. Sudah sampai sini. Baru sekarang dikalikan berdasarkan kelompok-kelompok ini. 3X dikali 3X. Sama dengan 9X pangkat 2. 3X dikali min 2 berarti hasilnya negatif ya. Negatif 6X. Ini juga hasilnya negatif 6X. Negatif kali negatif jadi positif 4. Diperiksa ada enggak yang sejenis? Ada, yang mana ada? Yang di dalam kotak. Karena sejenis maka harus dioperasikan. Kalau yang depannya min berarti utang atau pinjam. Pinjam 6 bolpen. Kemudian min lagi berarti pinjam lagi. Pinjam 6 bolpen lagi. Berarti pinjamannya sekarang jadi berapa? 12 pinjaman ya, berarti negatif. Ya. Pinjam 6 bolpen, pinjam lagi 6 bolpen, berarti pinjam 12 bolpen. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Oke, dilanjutkan pembagian bentuk aljabar. Bagaimana berlakunya? Jika ada AX pangkat M dibagi BX pangkat N, maka cara menghitungnya adalah koefisien dibagi koefisien. Variabel dibagi variabel. Kalau variabelnya ini sama, maka kalau dibagi pangkatnya dikurangi seperti ini. Jadi kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Kalau perkalian tadi pangkatnya dijumlahkan kalau sejenis. Sama, maksudnya variabelnya sama berarti pangkatnya dijumlahkan kalau perkalian. Kalau pembagian, jika variabelnya sama maka pangkatnya dikurangi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika variabelnya tidak sama, satunya X, satunya Y. Maka cara membaginya adalah koefisien dibagi koefisien, berarti C bagi D. Kemudian variabel dibagi variabel. Karena pangkatnya nggak sama, maka tinggal nulis lagi. X pangkat M dibagi Y pangkat N. Jadi ini tidak bisa dioperasikan pangkatnya ya. Tetap X pangkat M, Y pangkat N. Berbeda yang atas tadi.
Yang atas karena variabelnya ini sama, maka pangkatnya dikurangkan. Sampai di sini bisa membedakan antara perkalian dan pembagian. Saya sekarang contohnya perhatikan. 8A pangkat 2 dibagi 6A. Pembagian boleh ditulis dengan tanda per seperti ini ya. Kemudian yang koefisien dibagi koefisien, yang variabel dibagi variabel. 18 dibagi 6, 3. A pangkat 2 dibagi A saja berarti A pangkat 1. Karena sama-sama variabelnya A, maka pangkatnya dikurangi. Ya, berarti pangkatnya dikurangi karena variabelnya sama-sama A. Sehingga hasilnya menjadi 3A. Bisa dipahami? Contoh nomor 2. 48X pangkat 5, Y pangkat 4, Z. Nah, perhatikan ini pangkatnya masing-masing ya. X-nya pangkat 5, jadi 5 ini pangkatnya dari X saja. Y pangkat 4, berarti 4 ini adalah pangkat dari Y. Z, yang Z sendirian ini berarti Z pangkat berapa? Z pangkat 1. Dibagi dengan 12X pangkat 3, Y pangkat 1. Pembagian ditulis per. Ya, atasnya tetap. Setelah itu dibagi berdasarkan kelompoknya, berdasarkan jenisnya. Koefisien bagi koefisien. Variabel X dibagi variabel X. Y, ini ya, dibagi dengan variabel Y. Z dibagi dengan, karena yang bawah ini nggak ada Z-nya, maka dibagi dengan angka 1. Ingat ya, yang nggak ada pasangannya, berarti dibagi dengan 1. Sehingga hasilnya 48 bagi 12, 4. Karena pembagian berarti pangkatnya dikurang. Pembagian pangkatnya dikurangi. Karena ini dibagi dengan angka, maka tetap Z saja. Dibagi 1 ya, nggak ada 1 itu kalau dibagi dengan bilangan dibagi 1 ya hasilnya ya bilangan sendiri. Sehingga hasil akhirnya menjadi seperti ini. Bisa dipahami? Jadi ini yang bersama ya, nomor 1 dan nomor 2. Jadi nanti diuraikan berdasarkan kelompoknya seperti ini. X ya dibagi sesama X, Y dibagi sesama Y, Z dibagi sesama Z. Ya. Contoh nomor 3. Nah, kalau ini 2 suku dibagi dengan 1 suku. Kalau 2 suku dibagi dengan 1 suku berarti caranya ya masing-masing dibagi. Ya. Jadi tanda pembagian dijadikan per dulu. Setelah itu diuraikan seperti ini. Jadi 4X pangkat 2 dibagi 2X. Kemudian yang ini juga harus dibagi dengan 2X. Sampai di sini bisa difahami ya? Bisa? Oke, sekarang dilanjutkan. Untuk kelompok ini dipecah lagi koefisien bagi koefisien, variabel bagi variabel. Demikian juga kelompok yang kedua. Nanti koefisien bagi koefisien, variabel dibagi variabel. Nah, seperti itu. 4 dibagi 2, 2. X pangkat 2 dibagi X, ini kan nomor 1 ya. Jadi X pangkat 2 dikurangi 1. Yang belakang, 6 dibagi 2 adalah 3. X dibagi X, berarti 1 dikurangi 1. Berapa? 0. Diperjanjikan bahwa X pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Dengan kata lain, kalau ada X dibagi X dicoret. Coret, jadi hilang X-nya. Sehingga hasil akhirnya adalah 2X ditambah 3.
Bisa dipahami kalau dua suku dibagi dengan satu suku. Atau bisa juga alternatif cara menghitungnya dengan cara porogapit. Perhatikan. Kalau ini di porogapit berarti yang 2x-nya nanti ada di depan ya. Karena dia pembaginya. Nah, seperti itu. Dilihat dulu, dipahami. Jangan sampai keliru nulisnya ya. Jadi 2x ini pembaginya ada di depan. Ini ya. Sudah? Kalau sudah, sekarang cara berpikirnya. Berapa di sini nanti? Berapa kalau dikalikan 2x, hasilnya sama dengan 4x pangkat 2. Atau mendekati ini. Berapa? 2x. Coba dikalikan. 2x dikali 2x berapa? 2 kali 2, 4. X kali x, ini kan ini pangkat 1, ini pangkat 1. Berarti x pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 4x pangkat 2. Sudah? Kalau sudah, berarti sekarang dikurangkan. 4x pangkat 2 dikurangi 4x pangkat 2, hilang ya. Kemudian 6x-nya ini, karena dia nggak dikurangi dengan apa-apa, maka turun. Sampai di sini. Paham maksudnya ya? Nah, kalau sudah, sekarang berpikirnya gini lagi. Berapa di sini? Berapa? Kalau dikalikan 2x, hasilnya adalah 6x. Berarti 2x ini harus dikali berapa? Dikali plus 3. Coba sekarang. 3 kalau dikali 2x sama dengan 6x. Setelah itu dikurangi. 6x kurangi 6x. Ya, habis 0. Berarti hasilnya yang mana? Hasilnya adalah yang di atas ini. 2x ditambah 3. Sama tidak dengan ini? Sama. Ya, jadi menghitungnya bisa diuraikan seperti ini atau porogapit seperti ini. Tergantung kalian yang mudah menurut kalian yang mana itu yang silakan digunakan. Sekarang bagaimana menyelesaikan masalah? Yang pertama, Paman memiliki 6 karung pakan ternak yang masing-masing beratnya adalah 3x plus 8 kilo. 6 karung ya. A. Tuliskan bentuk aljabarnya. Dari berat seluruh pakan ternak Paman. Seluruhnya. Berarti seluruhnya karena ada 6 karung. Berarti 6 dikali berat dari setiap karung. Berarti 6 dikali berat karungnya tadi kan 3x plus 8 ini ya. Cara mengalikannya berarti satu suku dikali dua suku. Berarti 6 kalikan yang depan, 6 kalikan yang belakang. Sudah. Jadi ini adalah bentuk aljabar dari berat seluruh karung pakan ternak Paman. Yang B. Jika X-nya diganti dengan angka 10. Jadi berapa ini kalau X-nya diganti 10? Ya tinggal ganti saja. Berarti 18 kali X-nya diganti 10. Ya, kan X-nya diganti 10 ini ya. Ditambah 48. Sehingga hasilnya sama dengan 180 ditambah 48. Berapa? 228. Jadi, berat seluruh pakan ternak Paman ada 228 kg. Sampai di sini bisa difahami? Bisa ya? Lanjut nomor 2. Ayah mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Dengan ukuran luas 2x pangkat 2 ditambah 6x meter persegi. Dan lebarnya 3x meter. Tuliskan bentuk aljabar dari panjang. Yang ditanya panjang. Yang diketahui luas dan lebar. Bagaimana cara menjawabnya? Luas rumusnya adalah, luas persegi panjang ya. Panjang kali lebar. Sehingga untuk mencari panjang,
Gimana caranya? Panjang sama dengan luas dibagi lebar. Begitu ya. Sampai di sini paham maksudnya? Oke, sekarang dimasukkan luasnya berapa? Luasnya ini, masukkan. Dibagi lebarnya ini. Kalau sudah baru dihitung, lah ini yang seperti soal tadi bisa diuraikan atau pakai porogapit terserah kalian. Yang ini caranya diuraikan. Nah, sehingga didapatkan hasilnya adalah 4X ditambah 2. Ini adalah panjang dari tanah ayah. Lanjutkan yang B. Jika X sama dengan 5, berapakah panjang tanah ayah? Nah, tinggal ganti, X-nya diganti 5. Tadi panjangnya kan 4, X tambah 2. Kalau X-nya diganti 5 menjadi 4 kurung 5 ditambah 2. Sama dengan 20 tambah 2 sama dengan. Jadi panjang tanah ayah adalah 22 meter. Sekarang latihan soalnya. Siapkan ya. Nah, silakan difoto, ditulis, di screenshot, terserah kalian. Ditulis dulu. Ada 10 soal. Ada perkalian, ada juga pembagian. Sudah? Dilanjutkan. Sudah nulis soalnya ya. Sekarang yang nomor 2. Soal cerita. Nomor 3 juga soal cerita. Menyelesaikan masalah. Ditulis. Difoto. Di screenshot. Cukup? Oke. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya bahas tadi bisa kalian pahami dengan baik. Kalau masih belum paham bisa diputar ulang kembali ya videonya. Sampai kalian benar-benar memahami materi ini. Mungkin ini saja apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe ya. Atau videonya ini dibagi ke teman-teman yang lain jika dirasa video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.